Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang terpesona olehmu dan terpikat olehmu sejak pandangan pertama. Jadi ini kita bakalan jadi fun reading buat lihat ciri-ciri orangnya yang terpesona olehmu. Terus kalau ini adalah collective reading diperuntukkan untuk banyak orang, jadi energi bisa rasakan bisa tidak, dan energi bisa vice versa juga. Nah, this is fun reading diperuntukkan untuk happy. Jadi untuk kalian yang pengen claiming energi positif, nonton dari awal sampai akhir, oke? Jadi setiap orang yang klik video ini pasti ada pesan untuk diri kamu, karena aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, karena pasti semuanya sudah ada jalannya. Jadi fokus dengan pertanyaannya, sebutkan pertanyaan yang dalam hati. Kita terkoneksi, lalu nanti aku bacain dari energi kamu, oke? And then kalau misalnya kalian yang baru channel aku, hai. Kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, jangan hanya terpaku sama zodiaknya, tapi sifat-sifat dari zodiak. Dan karena zodiak itu di manusia sendiri ada chartnya, jadi cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising, oke? So kita bakalan lihat langsung siapa yang terpesona olehmu sejak pandangan pertama. Oke. Peace and denial. Aku melihat dia adalah sosok orang yang gengsinya gede. Orangnya gengsinya gede banget. Dia tuh orang yang bisa dibilang disukain banyak orang. Kamu bisa dulu sama energi Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi perasa, tapi juga kadang-kadang perasanya itu suka sampai ke bawah baper. Jadi emotionnya kadang-kadang yang mengontrol dirinya gitu. Dia adalah sosok orang yang sensitif, tapi juga orang yang egonya cukup besar. Dia juga sosok orang yang bisa dibilang keras kepala. Di sini peace, of I'm a being of love and I release all the negative energy. Dia tuh cinta akan cinta. Jadi kayak ibaratkan gini, dia tuh suka hal-hal yang romance, suka hal-hal yang istilahnya ada romantisnya. Dia suka akan kehidupan percintaan yang indah. Jadi dia punya kriteria soal pasangan dan kehidupan percintaan yang cukup bisa dibilang tinggi gitu loh. Di sini ada denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Dia punya banyak kelebihan, tapi karena dia tadi baperan, terus dia juga kadang-kadang terkontrol sama emosionalnya dia, akhirnya kayak menunjukkan ada sisi insecurity-nya dia gitu. Aku bakal lihat satu lagi dari sini. Ada friendship. Kamu berhubungan sama dia awalnya dari pertemanan. Jadi ini awalnya dari dunia pertemanan. Dia orang yang sangat tulus. Dia tuh punya banyak teman. Dia disukai banyak orang, tadi aku bilang. Dia itu sangat menghargai pertemanan. Jadi kalau aku lihat, dia tuh bukan tipe orang yang harus memaksakan keadaan kalau ketemu sama teman terus dia suka harus jadi gitu. Dia tipe yang menghargai, oke, kalau ada hubungan pertemanan, dia harus menjaga hubungan baik pertemanan ini gitu. Terus aku bakalan lihat lagi aku mau lihat dari sini, dari tarot card. Jadi kita lihat ya siapa orangnya. Who is this person? And mesmerized by the people who watch this video from the first time they met. Jadi siapa yang terpesona olehmu sejak pandangan pertama? Di sini ada The Hermit. Orangnya cukup dewasa kalau aku lihat sebenarnya. Kedewasaannya ditunjukkan dari usia sih kalau aku lihat. Kamu sama dia ada perbedaan usia yang cukup signifikan. Terus dia juga sosok orang yang people person, cuman bukan berarti dia tuh suka sering banget hangout gitu. Jadi sering banget untuk party. Dia tuh tidak terlalu suka party, tapi lebih suka kayak koneksi yang benar-benar satu sama lain terkoneksi, kayak ngobrol sama teman-teman di kafe, ngobrol di restoran. Dia lebih akan menjauh dari hiruk pikuk dunia malam yang hanya cuma
sebatas fun-fun aja, tapi lebih suka untuk terkoneksi dengan cara mengetahui nih kabar teman-temannya gimana gitu. Terus kalau energi The Hermit sendiri, dia adalah sosok orang yang bisa dibilang pemahamannya dan pola pikirnya itu agak sulit untuk bisa diterima ya sama sekitarannya dia, karena dia punya caranya sendiri untuk menjadi dewasa. Terus di sini ada energi Virgo. Oke, dia who's this person? Siapa yang terpesona olehmu sejak pandangan pertama? Oke, dia adalah sosok orang yang ini ada beberapa hal yang dari dirinya dia tidak sesuai sama ekspektasi dirimu ya, kalau aku lihat. Karena dari Five of Cups sendiri, dia mencoba untuk menarik perhatian, tapi kamu tidak terlalu notice atau tidak terlalu ngeh tentang orang ini. Dia tuh punya imajinasi atau fantasi yang cukup liar. Jadi dia pintar berfantasi, dia pintar berimajinasi, dia pintar untuk visualisasi. Dari energi Judgment sendiri, dia adalah sosok orang yang sebenarnya jujur. Jadi apa yang dilakukan dan niatnya juga datangnya dari ketulusan. Nah, energi Judgment itu juga nunjukin sosok orang yang menjalani kehidupannya dia berdasarkan panggilan jiwa. Jadi kalau kamu lihat pekerjaannya atau hal-hal yang dia lakukan, kebanyakan memang dia ngelakuin itu karena memang dia cinta, bukan karena uang atau hal-hal materi. Dia tuh tidak ada kemelekatan soal hal-hal yang materi. Terlihat dari cara dia berpenampilan pun, dia tidak suka berpenampilan yang kayak mencolok dan kayak istilahnya kayak telling the world kalau dia tuh rich gitu, atau dia tuh nunjukin kalau dari cara berpakaian dia tuh mewah banget gitu atau flashy banget. Dia lebih suka kayak down to earth, santai, casual. Terus kalau dari energi The Hermit dan energi Judgment sendiri, yang tadi aku bilang, dia lebih suka hal-hal yang memang koneksinya hati gitu, pakai hati. Apa yang dilakukan pakai hati, termasuk pekerjaannya dia, cara dia terkoneksi sama sekitarannya dia. Jadi dia kalau milih teman dan pasangan bukan dari materi atau dari fisik. Kalau aku lihat di sini saat kita ngobrol ya, saat aku baca ini, dia lagi di fase pembaharuan diri, kayak lebih spiritual. Soalnya perlu diingat, this is timeless reading, mau kapan kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton ya. Terus kalau aku lihat di sini, karena dia udah tidak terlalu melekat sama hal-hal materi, akhirnya dia lebih dekat secara spiritual atau lebih kuat secara spirituality. Nah, dari energi Judgment sama The Hermit, kamu tahu konsepnya caterpillar atau ulet, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Nah, dia di fase ini nih saat kita ngobrol, di fase sedang pembaharuan, bertransformasi jadi lebih baik lagi. Terus aku bakalan lihat lagi dari sini, tell me more about who is this person yang terpesona pada dirimu sejak pandangan pertama. Dia adalah orang yang suka astronomi, astrologi gitu. Jadi kalau ngomongin soal hal-hal karma, kehidupan, spirituality, astronomi, astrologi, kamu cukup nyambung tuh sama dia. Nah, dari energi Two of Crystal sendiri, dia bukan tipe orang yang gercep ya. Dia punya banyak pikiran, dia tuh banyak pertimbangan sekali kalau ngelakuin sesuatu. Three of Cups ini adalah validasi, dia datangnya dari dunia pertemanan. Kamu sama dia adalah membangun hubungan dari dasar pertemanan. Kalau kamu nanya siapa, Three of Cups itu orang-orang yang tadi aku bilang banyak teman. Bukan berarti dia tuh suka party, suka clubbing, tapi lebih seperti kayak punya banyak koneksi gitu. Dan pertemanan yang benar-benar baik gitu. Pertemanan kan ada yang cuma kayak hahi aja gitu, nggak bener-bener ada saat kita bener-bener down gitu. Pertemanan yang cuma hanya sesaat aja gitu, hanya pertemanan yang shallow. Sebenarnya dia punya pertemanan yang sangat kuat sama orang-orang sekitar. Nah, di sini ada Ten of Swords. Entah kenapa kalau dari aura kalau dari visual ya, dia terlihat kayak sosok orang yang agak dingin. Sebenarnya enggak. Dari energi Ten of Swords juga orang-orang yang kelihatan tuh suka kelihatan seperti punya pikiran sendiri, suka penyendiri gitu. Jadi kalau aku lihat, orang-orang bakalan salah paham
suka mikir kalau dia suka ngejudging orang, padahal enggak, dia cuma observasi, dia tuh suka banget observasi, bukan artinya suka judging. Nah, dari Ten of Swords sendiri, dia adalah sosok orang yang pernah mengalami fase naik turunnya kesehatan mental ya, karena kalau dari Ten of Swords sendiri ini baliknya masalahnya ke masa lalu. Cuman di situ ada trauma-trauma masa lalu yang kamu bakalan kelihatan jelas lah kalau orang punya trauma tuh kayak gimana sifatnya atau wataknya atau perilakunya gitu. Terus di sini dari Seven of Coins, dia adalah sosok orang yang sangat sabar. Orang yang sabar, dia juga bukan tipe orang yang kayak kalau aku pengen sesuatu aku harus dapetin itu. Enggak, dia tipenya gini. Aku mau sesuatu, meminta, usaha, and then ya udah nunggu hasilnya gitu. Cukup ikhlas orangnya. Dari energi The Five of Coins sendiri, yang tadi aku bilang ada beberapa sikapnya dia yang mungkin ditunjukkan towards you atau untuk diri kamu, tapi kamu tidak terlalu tidak terlalu paham, tidak terlalu bisa membaca kode-kodenya dia. Cuman kalau aku lihat di sini, ini untuk beberapa dari kalian berhubungan sama sosok orang yang pernah berada di sebuah keluarga yang entah itu punya financial issues atau ya career issue. Jadi itu yang menjadikan dirinya dia itu sebagai sosok orang yang kayaknya aku harus tanggung jawab nih, aku harus memikul beban nih keluarga gitu. Terus kalau aku lihat di sini ada perubahan yang jelas adalah perubahan secara materi di hidupnya dia gitu. Sebenarnya lebih baik karena yang tadi aku bilang dia tidak ada konsep kemelekatan ke materi itu pernah jadi isunya dia, cuman kalau aku lihat di sini dia sudah berdamai. Nah, dari energi The Devil sendiri, kamu berhubungan sama energi Capricorn. Orangnya cukup posesif sebenarnya. Jadi kalau dia suka sama seseorang, dia bakalan kepoin banget, bakalan cari tahu banget. Kalau misalnya memang sudah deket, kayak dia bakalan posesif. Jadi aku lihat ini datangnya dari bisa dibilang traumanya itu trauma untuk ditinggalkan atau diabaikan gitu. Nah, untuk bisa nunjukin kalau dia selalu ada, itu dia nunjukinnya dengan cara keposesifannya itu. Dia nunjukin cinta dengan cara itu. It's depending sih sebenarnya. Kita kan tidak bisa controlling orang lain ya, sifat-sifat buruk dan sifat-sifat negatif. Tapi yang bisa kita lakukan adalah buat batasan sehat untuk diri kita sendiri gitu. Orangnya main aman. Dalam arti gini, dia adalah sosok orang yang agak sulit ngelakuin sebuah dobrakan atau sebuah hal yang spontan. Jadi orangnya memang kehidupannya cukup boring. Yang dilakukan itu aja gitu. Terus kalau aku lihat di sini secara pekerjaan dia cukup aman. Karena tadi aku bilang dia main aman, dia jadi cari pekerjaan yang aman. Cuman kalau aku lihat yang dilakukan itu berdasarkan prinsip. Aku bakal validasi lagi ya. Lihat dari sini, terus bright guide, angelic power, like guiding access, information and protection to several people who watch this video. Siapa yang terpesona olehmu sejak pandangan pertama? Oke. Di sini ada justice, orangnya jujur, dia juga paham soal hukum, dia juga orang yang bisa dibilang kalau kamu baik, aku baik, kamu nggak baik, aku nggak baik gitu. Jadi cukup balance. Energi justice sendiri, ini ada energi Libra. Check summarizing for the sign Vedic rising kalau kamu yang soal zodiak. Nah, dia orang yang berpendidikan. Berpendidikannya memang datangnya itu dari tuntutan keluarga, diharuskan sama society gitu. Jadi dia harus menuntut ilmu lebih tinggi lah gitu. Cuman kalau aku lihat dia intelijensinya juga bagus. Jadi bukan hanya pintar secara akademik, tapi dia secara intelektual juga memang kuat. Terus kalau energi jasa sendiri, dia orang yang sangat jujur. Jadi apa yang dia lakukan, intentionnya dia bakalan kasih tahu nih, aku niat ke kamu gini gitu. The Wheel of Fortune. Pertama, dia orang yang beruntung. Dia datang dari bisa dibilang lingkungan yang memberikan dia banyak privilege, banyak keuntungan. Nah, dari energi The Wheel of Fortune sendiri ini bisa ditunjukkan dengan finansial juga oke. Wheel of Fortune itu kayak roda keberuntungan.
roda keberuntungan itu ibaratkan dia sendiri yang nyetir. Mau keberuntungan apa yang pengen dia raih, asal dia fokus dan mampu untuk bisa konsisten dengan apa yang dia pengen. Nah, saat kita baca ini yang tadi aku bilang, dia fasenya benar-benar transformasi ya, karena ini kayak turning point seseorang. Turning point seseorang tuh, pernah gak sih kamu berada dalam satu fase dimana saat kamu ABG, everything is fine, semuanya fine, and then ada kayak meteor yang jatuh ke dalam hidup kamu, duar, akhirnya merubah perspektif, merubah kedewasaan, merubah mental kamu, merubah segalanya. Nah, di fase ini nih, saat ini The Wheel of Fortune, ada Judgment, ada The Hermit. Jadi ada siklus kehidupan yang benar-benar kayak dia hidup kembali lah gitu. Pasti semua orang pernah ngalamin itu, dan kalau aku lihat ini memang fasenya dia untuk menuju kedewasaan. Terus kalau aku lihat dari energi The Wheel of Fortune sendiri, ini orang benar-benar kayak dikukun tuh kepompong, benar-benar di dalam kepompongnya gitu loh. Jadi dia mencoba banget untuk ngebuat sekitaran dia aman. Dia tuh kayak masuk ke dalam keong energinya. Dia tuh orang yang seperti itu. Jadi dia tuh bukan gak mau keluar ya, lebih seperti kayak ntar dulu nanti keluarnya, dia sedang dealing sama dirinya sendiri. Akhirnya dia kayak masuk ke dalam rumahnya gitu loh, untuk nge-shape dirinya atau membentuk dirinya agar siap keluar sana. Aku bakalan lihat dari sini, ini adalah kita lihat tambah-tambahan dinamika percintaannya dia yang terpesona oleh dirimu. Hands of cards, take chance, risk, being strategic, option, showing hand, gambling. Kamu akan sulit banget seperti menilai dia seperti apa, dia isi kepalanya kayak gimana. Dia tuh tipe orang yang tidak akan bisa dibilang nunjukin gerak-geriknya seperti apa, nunjukin langkahnya dia ke depan gimana gitu. Dia akan ngomong kayak misalnya yang sekarang dia rasain atau niatnya dia apa, tapi bukan berarti dia akan ngomong kalau nantinya dia bakalan kayak gimana gitu. Dia orang yang penuh dengan strategi. Terus di sini ada ascending. Iya, lagi di ini fase baru. Terus ibaratkan dia lagi mempersiapkan diri ya, kayak istilahnya bebenah diri untuk jadi lebih baik lah. Terus di sini ada paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Ini ada yang ketemu di paradise, ketemu di tempat liburan dekat pantai. Ada juga yang momennya lagi liburan bersama kalau aku lihat. Terus di sini kalau ngomongin soal percintaan, dinamikanya adalah gini. Dia orang yang suka hal-hal yang serius. Jadi dia butuh sesuatu yang fun atau vice versa. Kamu orang yang serius, berarti kamu butuh sesuatu yang fun. Abundance, keep positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss. Kalau aku lihat di sini dia lagi banyak rezeki. Jadi rezeki lagi ngalir banget. Tapi dia tidak besar kepala. Dia tetap stay grounded. So aku bakal lihat lagi dari oracle card. What will happen to this connection? Ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Kamu juga harus mampu untuk open up. Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Dia merasa kamu tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan dia. Dia merasa kalau ini kayak cuma cinta sebelah tangan saja, karena di sini benar-benar koneksinya tuh masih di awal. Jangan sampai orang-orang sekitar mempengaruhi pikiran kita atau yang intuisi kita katakan, karena kalau aku lihat di sini dia pun seperti menerka-nerka kamu mampu terbuka untuk dia atau tidak ya gitu. So aku bakalan lihat dari sini. Yang terpesona olehmu sejak pandangan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Dia orangnya intuisinya kuat sekali, third eye-nya terbuka, jadi dia paham soal hal spiritual atau supernatural yang tadi aku bilang. Kalau aku mau ngomongin soal karma, kehidupan, hal-hal yang memang sulit untuk dilogikakan, astrologi, astronomi, dia tuh bakal nyambung banget. Luxury, kalian mempunyai lifestyle yang berbeda. Ada kamu yang hidup dengan luxury, berarti dia sebaliknya, dan vice versa. Cuman kalau aku lihat di sini dari stylenya dia, ini lebih kayak quiet luxury yang tadi aku bilang. Stylenya tuh down to earth, kayak ya udah pakaiannya cuma kaos doang, contoh, tapi kaosnya lumayan expensive gitu. Jadi stylenya dia style yang casual tapi kualitinya bagus. Facial hair, terutama untuk kalian yang dealing sama laki-laki, dia punya facial hair atau dia punya jenggot brewok gitu. You make me feel special. Kamu membuat dia merasa spesial, dan saat dia dekat sama kamu akan sangat dispesialkan. Fancy, ini ada perbedaan lifestyle yang sangat jelas. Nah, di sini untuk kalian yang hidupnya dengan luxury atau terbiasa hidup dengan luxury, di sini ada insecurity dari dirinya. Annoying, dia orangnya menyebalkan, dia punya dia tuh suka iseng gitu loh. Eat out, dia suka makan keluar. Tan, kulitnya soal matang atau kulitnya awalnya putih gitu, cuman karena dia banyak aktivitas di luar akhirnya menggelap. Chill, pembawaannya santai. Nah, yang tadi aku bilang dia tuh cinta, romance, dia suka hal-hal yang romantis. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Kita bakalan lihat outcome-nya seperti apa. The Ace of Cups, nanti ada cinta yang tumbuh. Nih gini, yang namanya perasaan kita tuh nggak bisa denying ya. Saat kita merasakan suka sama seseorang walaupun tidak sesuai sama kriteria kita, suka ya suka. Feeling itu tumbuh dengan sendirinya soalnya. Itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol kadang-kadang. Nah, Two of Cups di sini ada persatuan. Oke, kalau aku lihat di sini ada The Star. Pertama, ada harapan yang akan terwujud untuk hubungan kalian berdua. Terus kalau dari The Star sendiri, ya salah satu dari kalian ada yang lebih populer lah gitu. Jadi ini kayak mengharapkan bintang. Cuman kalau aku lihat energi The Star ini juga menunjukkan kalau harapan kamu soal percintaan ini akan terwujudkan. Yang namanya The Star itu ibaratkan kayak kamu make a wish di falling star. Kalau ada bintang jatuh, kita make a wish gitu. Nanti wishingnya atau apa yang kita doakan akan terwujud. Nah, keadaannya seperti itu. Dari Ace of Cups ada awal mula baru, ini ada overflowing feelings, akan kayak ABG lagi rasanya kalau aku lihat. Terus di sini ada Two of Cups, ada persatuan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!